Masuk akal nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat. Berarti Yesus itu melaksanakan sholat dan zakat kan? Tadi kita udah baca Lukas 18:12. Aku berpuasa dan aku berzakat. Ya. Ini kita harus bertanggung jawab. Ini Isa ini. Ini Isa ini. Nah masa Isa ini kita dibilang mati kita diam aja? Kita berikan pemahaman kita. Masalah dia terima atau enggak, nah ini baru. Kalau kita toleran, kita tidak akan menyatakan bahwa agama semua sama lah baik. Enggak, karena apa? Karena mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang ada di Bible. Kita harus menerima itu. Jadi ketika ada yang nyamain gitu, misalnya gini, di kalender, kenaikan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Wah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena Yesus gak pernah mati. Bagi kita, bagi mereka kan penyalipan itu kemudian mati, hidup lagi kalau nggak salah kan, dibangkitkan gitu. Konsepnya kalau bagi kita memang iya gitu kan. Yesus itu Isa itu buat kita dalam bahasa Inggris Al-Quran disebut siapa? Dalam bahasa Inggris? Isa juga. Isa dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Isa dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris disebut apa? Gak tahu saya. Sok cari. Jesus. Iya sih. Christ. Oke. Atau Jesus. Oke, sudah ya. Al-Quran menyebut itu dan orang Muslim itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena Isa di dalam terjemahan bahasa Inggris Jesus. Maka kita harus mempertanggungjawabkan apa? Memuliakan dia. Kita tidak bisa menyebut dia mati. Oh enggak apa-apa, itu kan dia yang bilang mati, kita enggak. Bahasa Inggrisnya Jesus. Tunjukin kita benar-benar sayang sama Jesus. Tapi kalau di Injilnya memang mati kan? Ya kan Injil, makanya itu saya bilang gitu. Makanya itu saya bilang kalau Anda toleran, Anda harus menyatakan gitu. Bahwa Anda tidak menjalankan apa yang ada di Bible Anda. Dia mati. Enggak, Biblemu enggak bilang dia mati. Loh. Terus selama ini mereka dapat dari mana infonya kalau beliau meninggal? Undang lagi, nanti kita bongkar itunya. Jadi Gitu. di Bible juga belum mati? Iya, tapi kan hari ini kita ngomong zakatnya, zakat sama aja. sholatnya. Okay. Berarti Yesus itu melaksanakan sholat dan zakat kan? Tadi kita udah baca Lukas 18:12. Aku berpuasa dan aku berzakat. Ya. Ini kita harus bertanggung jawab. Ini Isa ini. Ini Isa ini. Nah masa Isa ini kita dibilang mati kita diam aja? Kita berikan pemahaman kita. Masalah dia terima atau enggak, nah ini baru masuk ke ranah yang disebut toleransi, membiarkan dan menghormati. Tapi paling tidak kita sampaikan sesuatu. Apa? Bahkan Biblemu sendiri bilang tadi, Isa itu, Jesus itu menyembahnya kepada Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Dan beliau sholat. Kita udah pernah bongkar itu sampai kita dapat subuh, malam, subuh, zuhur, asar. Kita udah dapat ya. Baik, sudah ya. Lalu dia itu melakukan zakat. Zakatnya berapa persen? 3,3%, bukan perpuluhan. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bayar zakat? Kan yang bayar zakat tadi katanya buat Ishak. Peraturannya 3,3% itu peraturan yang turun kepada nenek moyangnya beliau. Kan dia kan Yahudi. Nenek moyangnya Ishak. Kalau dia Tuhan sesuai dengan yang kita bicarakan di saudara Kristen, berarti dia nggak punya kewajiban bayar zakat. Loh, dia Tuhan ngapain bayar zakat? Masa Tuhan bayar zakat? Iya. Bayar zakat kemana dia? Zakat itu bayarnya kemana? Kalau orang Muslim sekarang zakat, kan orang Kristen nggak kenal zakat. Yang kenal zakat orang Islam. Bayar zakatnya kemana? Bayar zakat untuk para mustahik. Iya. Di mana tempatnya biasanya? Di ini Amil. Ya Amil itu di mana biasanya? Kalau sekarang ini di masjid. Di masjid lah. Bayangkan Jesus Tuhan gondrong bule datang malam-malam. Assalamualaikum, mau bayar zakat? Silakan duduk.
Kebayang nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat. Kan kalau udah bayar zakat kita ada akad sama Allah kan ibaratnya. Nah berarti yang diakadin ini Tuhan kepada Tuhan yang mana? Oh, I see. Ini salah satu bagian dari tanggung jawab sebagai seorang muslimin untuk memberikan informasi kepada saudaranya tersayang, tercinta di Republik ini. Tapi kalau jika konsepnya adalah beliau sebagai seorang nabi, masuk. Masalah diterima atau tidaknya, Ana nggak pusing. Ana cuma bilang bahwa Tuhanmu bayar zakat. Masuk akal nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat. Kalau orang Kristen bilang nggak, dia adalah nabi. Oi, walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kenapa? Karena berarti benar yang dia katakan Al-Quran. Dengan demikian saudara Kristen membenarkan Al-Quranul Karim dengan mengatakan apa? Wa idz qala Isa ibn Maryam. Surat Al-Asaf ya, ayat 61 ya. Surat As-Saf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam. Ya Bani Israil, ini Rasulullah. Udah? Sadaqallahul adzim. Berarti sebenarnya kalau dengan Babel yang bahasa lama itu selaras dengan Quran ya? Iya. Oh. Yesus makan pisang tuh enggak? Masuk akal nggak Yesus makan pisang? Ya bisa lah, kan Nabi makan pisang berarti. Emang di Yerusalem ada pisang? Pohon pisang bisa tumbuh? Kurang tahu saya kalau itu. Enggak, pohon pisang bisa tumbuh nggak di sana? Pohon pisang itu tumbuhnya di negara mana? Tropis, karena dia butuh air banyak. Oh ini di Palestina tuh nggak ada pisang? Mana ada pohon pisang bisa tumbuh di sana? Korma ada gitu ya? Korma ada. Pisang itu kan tumbuhan. Di Arab ada pisang ya? Belum pernah lihat sih. Dan tidak akan tumbuh pohon pisang itu karena butuh air banyak kan. Lembab. Batangnya aja itu lingkar, itu air. Pisang itu 80% itu air, ya kan? Tapi dibilang Yesus makan pisang. Ini benar atau tidak? Kurang paham kalau jujur. Itu tidak benar. Ketik aja. Matius 21:19 versi paralel, sudah? Paralel. Sudah, versi paralel. Asik nih ngomong gini nih, beneran. Versi Matius 21:19. Paralel. Dekat jalan. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Ini baru benar nih. Lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara, tahu buah ara? Yang gimana buah ara? Buah ara itu seperti bentuknya dekat-dekat dengan apa? Plum. Oh. Seperti kita. Ya, ada salah apa dia kemudian dikutuk nggak bisa berbuah? Karena Yesus lapar. Tapi dia datang ke situ. Nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya, marah dia. Padahal yang nggak salah juga tuh pohon, emang belum musimnya. Oke, geser ke bawah ya Ustaz. Ada kotak merah tanda tambah kuno. Ya. Ada, klik. Geser ke bawah, cari tulisan AMPAT, 4. 4 ada. Ada, bacain coba. Dan setelah dia melihat pohon pisang di tepi jalan. Masuk akal nggak di Israel ada pohon pisang? Kapannya maka tiada beroleh melainkan daun. Berkatanya, oh gitu. Ya bukannya ini, banyak hal yang saudara kita tuh tidak tahu sampai sekarang. Kalau memang kita muslimin tahu, terus kita diem aja, itu benarkah? Mungkin kan takut disangka mengganggu mungkin. Maka itu karena takut, perasaan takut dibilang tidak toleran atau mengusik-ngusik agama. Enggak, saya nggak ngusik-ngusik, saya cuma bacain. Saudaraku sayang, masalah engkau mau denger apa enggak itu urusanmu. Aku ini di dalam kitabku, Isa itu dimuliakan. Iya. Aku ingin tunjukkan kepada engkau, saudaraku sayang Muslim, Kristen dan Katolik, memuliakan Yesus itu bagi kami itu sampai ke darah daging. Contohnya apa? Aku sampaikan bahwa Biblemu itu membuat Yesus jadi beda, tidak dimuliakan. Contoh yang tadi, udah benar dia dimuliakan sebagai nabi. Beliau bayar zakat, beliau sholat, beliau puasa, dihitan, ya kan? Kok tiba-tiba dia jadi Tuhan?
Itu bukan memuliakan. Tapi kalau engkau anggap itu jadi Tuhan, tolong kasih tahu kami. Tolong terbuka kepada kami bahwa kami tidak pernah menghujat engkau. Kami tidak pernah menghina Tuhanmu. Kami tidak pernah dengan baca Bible, kami tidak menghujat Tuhanmu. Kami hanya baca. Dan di dalam Bible-mu itu, dia bukan Tuhan. Kalau kau percaya dia Tuhan, ya silakan. Tapi jangan salahkan kami gitu. Kami hanya baca. Contoh, kita lanjut ya. Tentang zakat nih. Zakat itu dilakukannya kapan? Kan tadi Yesus sudah puasa, udah sholat, lalu bayar zakat. Berarti zakat itu dibayarkan setelah puasa. Tadi kan kita baca. Aku puasa dan membayar zakat. Berarti puasa selesai, bayar zakat. Zakat fitrah berarti ya. Zakat di kita aja. Ya. Banyak persamaan sih sebenarnya ya. Oke. Gitu. Nah, ada yang ingin mau saya sampaikan. Lebih spesifik itu Pesach namanya. Namanya Pesach. Pesach itu apa? Strong Concordance H6453. H6 Concordance H6453. Pesach ada kan? Benar? Ada Pesach. Klik Strong Hebrew Lexicon. Udah ya. Klik warna biru keluar tuh kan? Ya. Oke. Geser ke bawah cari Strong Info yang tadi. Strong Info, oke. Klik Strong Definition, terjemahkan. Strong Definition. Kan ini supaya jelas alurnya. Kita tidak boleh ngarang akhi ketika ngomong tentang statement yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu. Nggak boleh kita ngarang, harus ikutin benar-benar dari Bible-nya gitu. Ya. Oke. Pretermission yaitu pengecualian hanya digunakan secara teknis dari Paskah Yahudi, festival atau kurban. Berarti Paskah persembahan. Ya, terus? Udah segitu aja? Iya. Berarti hari raya apa? Kurban. Iya. Oh. Jadi setelah puasa bayar zakatnya kapan? Pas hari raya kurban. Dulu ada dong nih kan. Nah, sebentar lagi kan. Sebentar lagi ya. Mestinya kita rayain bareng-bareng nih. Itu yang saya nangkep juga nih, baik nyantel nih, alhamdulillah ya Allah. Udah ya. Nah, mereka biasa bayarnya itu pada saat hari raya apa itu? Pas kurban itu. Itu H2287. Di tempat yang sama? Enggak, kita mundur lagi berarti Strong Concordance, ganti angkanya H2287. Apa tuh? Hagag. Hagag. Iya, klik Hagag. Hajjaj berarti ya. Hajjaj. Strong Info. Bukan, cari ke bawah lagi, di bawahnya Strong Info ada tulisan gini nih. Akhi, Brown Driver Briggs. Ada nggak tuh? Lexicon. Brown Driver Briggs. Di bawahnya ada. Klik. Ya, sudah. Ada. Dari baris pertama, kedua, ketiga kalau nggak salah diterjemahkan. Berziarah. Mengambil diri sendiri ke atau menuju objek penghormatan. Berziarah ke Mekah. Sabean berziarah. Bandingkan 85 Surya merayakan pesta preliminary ada nama tempat fog. Oh, ada Mekahnya ya? Iya. Padahal bahasa Ibrani juga kan nih. Iya. Udah jelas ya. Tapi saudara kita yang di keyakinan ini nggak baca sampai ke sini. Mereka baca nggak sih? Ini dibaca nggak sampai ini? Ada pendeta-pendeta yang baca. Tapi, ada yang baca. Ya tapi nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Nggak boleh apa? Lo sekarang kalau ditampilkan depan jemaat bubar lah. Yesus puasa, zakat, sholat, hari raya kurban, Idul Adha, dan umrah nih, pilgrimage ini umrah. Gitu kan? Kan baru sadar sih tadi kan antum yang baca. Tuh, punya referensi ya. Dan perjalanan ini umrah jemaah ke Mekah. Iya. Sama ke Sabdenkem apa tuh? Sabdenkem. Yalah tempat-tempat itu yang wilayah-wilayah dibilangnya dulu Arabia Felix itu, ngerti nggak apa? Syria ya kali ya. Udah naik ke ininya Strong Infonya. Sekarang Strong Infonya diterjemahkan yuk. Boleh Strong dong. Info. Oke. Sip. Oke, ini kita di Mekah itu ngapain gitu? Kan tadi udah suruh ke Mekah tuh. Ngapain?
akar primitif bandingkan H2283 dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Oke, stop. Tawaf. Yaitu khusus berbaris dalam proses suci untuk mengamati festival dengan implikasi menjadi ini pusing perputaran, merayakan, menari. Oh ya ampun, bergerak dalam lingkaran. Semestinya kalau ini dibaca semua nih, bisa salaman ini. Ya harusnya salaman. Harus salaman dong kan. Kan juga ke umroh juga, puasa juga, bayar zakat juga kan, kurban lagi kan. Kurbannya apa gitu? Orang apa-apa kan? Kalau mereka kan kurbannya Yesus, orang manusia. Oh gitu. Ya kan? Sebetulnya apa? Sebetulnya kurbannya itu apa? Ketik gini, bilangan spasi 7 tanda bagi 16 versi paralel. Diklik kalau sudah ada. Keluaran. Bilangan tadi kan. Bukan. Bilangan oke. Yang Alkitab Sabda ya? Iya. Tampilan ayat. 7:16. Iya, sudah. Oke. Ada kuning? Iya. Baca. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Itu. Makin nih Idul Adha kayaknya bakalan rame nih kayaknya nih. Ini kita ngomongin dari awal tadi perpuluhan jadi ngomongin Idul Kurban nih kayaknya. Ya kan zakat. Zakat dan sholat. Ya inilah. Enggak lari dari tema kok, enggak. Berarti dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang sebenarnya sama ya? Iya. Gitu ya? Iya. Oh. Sebagai penutup, Yosua, tulisannya Yosua 24 tanda bagi 27. 24 versi paralel juga. Boleh deh baca situ aja. 24 27 Pak. 24 tanda bagi 27. Sesungguhnya batu ini. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Haram, kita nanti mati, siapa yang jadi saksi kita? Batu apa? Hajar Aswad. Jadi saksi kita kan nanti di sana. Tuh. Oh. Ya. Menjadi saksi kita. Apa batu. Mungkin di Kristen ada ini, ada batu juga nggak? Sosok batu juga? Nggak ada. Sekarang ini nggak ada. Padahal di Bible-nya ada. Kan ini Bible ini. Batu yang menjadi saksi kalau kita mati nanti. Ini Yosua, kalau di Islam Nabi Yosua bukan sih? Bukan, beda. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kan? Yusha bin Nun. Ini berarti perkataan Yusha bin Nun kalau versi Islam. Iya. Nah berarti kan dari zamannya Yusha bin Nun itu udah ada tuh batu. Batu apa? Hajar Aswad. Oh. Kan batu yang menjadi saksi. Iya, ini batu. Nanti baca aja terusin lah. Baca aja baik-baik. Apa maksudnya itu? Batu titik. Batu itu kan hajar. Hajar ya? Iya. Warnanya hitam ya, aswad. Apa lagi sih? Iya benar. Dan dia menjadi saksi kalau orang udah mati nanti dikumpulkan. Demikian. Jadi begini. Allah. Jadi ada kita guys nggak tanpa terasa ya. Jadi apapun yang dikatakan bahwa 2,5% ini duduk di bawah. Pak Pendeta seharusnya ajarkan duduk di bawah itu kepada jemaat. Tidak ada duduk di atas 10%, tidak ada. Bahkan sampai Yesus atau Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit, tidak ada namanya duduk di atas 10%, di bawah 2,5% tidak ada. Engkau seharusnya duduk lebih di bawah lagi, karena engkau adik. Yesus itu adalah keturunan adik. Siapa? Ishak. Kakak 2,5%. Kakak aja duduk di bawah. Bahkan ketika Jesus itu sholat ya, kita udah pernah bahas ya. Ya tadi kita udah baca lagi. Fawajahtu wajhiyanya ada. Ya kan? Ketika dia sholat, bahkan dia sholat, dia nggak pernah duduk di kursi atau nyanyi pakai, enggak. Dia duduk di bawah, bahkan tidak ada sajadah pun dia nggak punya. Bahkan sajadah pun nggak punya. Allah, saya suka sedih kalau Jesus itu sholat nggak pernah pakai sajadah.
Karena pada saat itu dia susah sekali hidupnya. Dikejar-kejar tentara Roma, bahkan dimusuhi para imam-imam besar sendiri. Satu-satunya umat beragama di seluruh muka bumi ini yang memuliakan Jesus atau Isa alaihissalam itu Islam. Terakhir sebagai penutup, Ustaz, ketik bahasa the language of Jesus, the language. Jadi bahasanya Jesusnya itu apa? The language of Jesus. Pasti langsung nongol apa bahasanya? The language of Jesus. Aramik. Oke, pegang ya. Jesus in Aramik, berarti ya Jesus in Aramik. Oke. Jesus, ya. Siapa? Ada nggak tuh? Iso. Oke, udah, udah ya, tanggung jawab ya. Oh. Oke, udah. Sekarang gini, G besar O kecil D kecil. God in Aramaic. God in Aramaic. Jadi di zaman kehidupan Jesus ini, Tuhannya siapa gitu ya? Iya. Allah. Dianya Isa, Tuhannya Allah.